Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bidiyatil qabul wal husul wa ijabati kullil mas'ul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ala sa'iri atba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'is salimin wa jami'il mu'allifil kutub wa khususan mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Tahir bin Shalih rahmatullah alaihi wa jami' masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina wa nakhussu khususan ila ruhi syaikhina madadana bimadadihim wa 'ada 'alaina ya Allah min barakatihim wa amtir 'alaina bi karamatihi asabana wa sabakumullah syaikhillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz, ustadzah bil khusus yang sama-sama kita hormati, ketua DKM Mushola Syariah serta jajaran kepengurusan. Mudah-mudahan juga kita yang hadir di majelis mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan dan dilimpahkan rezeki kita, putra putri keturunan kita semuanya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah jadikan putra putri yang soleh solehah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, pada malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah karya atau karangan Imam Syekh Tahir bin Shalih rahmatullah alaih. Beberapa bulan kemarin kita sudah dijelaskan ya, dan perlu diingat-ingat oleh kita semua jamaah bahwa belajar ilmu tauhid ya, tujuan dan hasilnya tidak lain tidak bukan adalah ma'rifatullah ya. Itu harus diingat. Jadi tujuan kita ngaji kitab Jawahirul Kalamiyah ini, harapannya nanti kita mengenal Allah. Itu yang harus diingat-ingat. Wa samratuhu ma'rifatullah bil barahinil qat'iyyah, kata para ulama. Jadi tujuannya harus diingat-ingat, kita ngaji ilmu tauhid ini semakin kenal sama Allah. Nah, untuk mengenal Allah itu banyak jalan. Ada orang yang mengenal Allah setelah kena musibah. Betul gak Pak? Dulu si acuh sama majelis taklim, dulu si acuh sama ngaji, setelah dapat musibah baru eling, baru ingat. Tapi kalau tidak ada musibah, tidak ada ujian, ya santai-santai saja. Allahnya nomor berapa tahun ya. Tapi kalau sudah kena musibah, lari fafirru ilallah, baru lari ke Allah, baru kenal Allah. Nah itu banyak jalan menuju ma'rifatullah. Tapi para ulama memberikan jalan yang paling mudah. Gak mesti nunggu musibah datang dulu Pak ya. Apa pengen musibah dulu datang Pak? Jangan kalau bisa ya. Nah jadi cara yang paling mudah kata para ulama ma'rifatullah itu adalah bima'rifati awsofillah. Yang paling mudah
Dengan cara apa? Mengenal, memahami sifat-sifat Allah. Itu cara mengenal Allah. Saya bisa tahu tetangga saya orang baik. Kenal tetangga saya orang. Dari mana saya tahu bahwa tetangga saya orang baik? Karena saya tahu sifatnya dia, Pak. Baik, Pak ya. Kita tetangga kita baik karena kita kenal, tahu sifat-sifat tetangga kita. Oh, dia baik karena apa? Kalau ketemu saya selalu salam, ketemu saya senyum, ketemu saya nyapa. Kalau keluarga saya minta bantuan, dia nggak sungkan bantu saya. Orangnya rajin, orangnya tidak sungkan, tidak sombong. Dari sifat-sifat itu saya akhirnya mengenal tetangga saya dan berani memastikan bahwa tetangga saya orang baik. Ataupun sebaliknya, wah tetangga saya jahat, karena saya tahu sifat-sifat tetangga saya. Jadi kalau ingin mengenal tetangga kita, ya harus kenal sifat. Begitu juga dengan wujudnya Allah. Ya Pak ya, kita akan mengenal Allah kalau kita mengenal sifat-sifat Allah satu persatu. Nah, dalam ilmu tauhid kita sudah banyak belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah ya, yang jumlahnya 20. Sifat mustahilnya juga sudah dijelaskan. Jadi ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan yang terakhir sekarang halaman 11 kita akan belajar sifatul jaiz lillah. Jadi yang terakhir pembahasan sifat ilahiyat, sifat tentang Allah. Halaman 11 yang paling atas, sin, soal, pertanyaan. Akhbirni, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, anil asya, tentang sesuatu, allati yajuju suduruha minal mauli subhanahu wa ta'ala, tentang sifat jaiznya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Allah itu banyak sekali Pak ya. Kata Imam As-Sanusi, la yanhasiru adaduha. Jadi siapapun orangnya tidak akan pernah tahu jumlah mendetailnya sifat Allah Pak ya. Saking apa ya Pak? Banyaknya. Kita terbatas kemampuan otak kita mengetahui sifat wajib dan sifat yang dimiliki oleh Allah. Makanya kecerdasan ulama-ulama tauhid termasuk Imam Abu Hasan Al-As'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu penggagas ilmu tauhid, apa? Dikerucutkan, diperas dari sekian banyak sifat wajib Allah itu cukup 20 saja. Ya bukan berarti ada 20 sifat Allah Pak ya, cukup 20 saja. Kalau Bapak sudah paham mengenal sifat 20, insya Allah imannya sudah cukup sah, malah sudah mengenal Allah. Itulah yang disebut dengan sifat 20 itu apa? Sifatun asasiyatun kamaliyatun. Masih ingat gak Pak? Lupa ya, 4 bulan yang lalu. Jadi 20 itu namanya sifat asasiyah, sifat pokok kesempurnaan Allah. Jadi dengan 20 sifat ini saja sudah memastikan Allah itu maha mampu, maha berilmu, maha mendengar, maha melihat, ya, maha berfirman. Sudah cukup sempurna dengan 20 sifat itu saja. Nah, 20 sifat itu nanti ada mustahilnya, ada jaiz. Kalau mustahil apa Pak? Masih ingat gak mustahil? Gak mungkin. Sifat yang gak mungkin dimiliki Allah. Dua gak mungkin. Allah buta gak mungkin. Allah mati apalagi? Gak mungkin. Itu namanya mustahil. Sudah bahasa kita sehari-hari ya. Mustahil orang itu kaya raya, orang dari pagi sampai pagi tidur baik katanya. Mustahil itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada pada datnya Allah. Nah yang terakhir ada namanya sifat jaiz. Jaiz itu kalau dilihat dari makna lafadznya boleh saja. Kalau dalam fikih namanya apa? Mubah. Mubah itu kayak apa? Tidur. Bapak mau tidur dari pagi sampai pagi boleh nggak? Ya boleh. Kalau nggak malu sama mertua mah, ya kan? Bapak mau dari pagi makan terus, silakan kalau buat perutnya. Atau seharian tidak makan-makan, cuma minum segelas,
minum segelas, silahkan, namanya juga mubah. Nah dalam ilmu tauhid ada namanya jaiz, secara lafaz artinya boleh. Nah kalau dalam ilmu tauhid mubah, jaiz itu apa? Jaiz itu adalah ma yumkinu wujuduhu wa yumkinu adamu. Kalau wajib harus ada, wajib namanya apa ya? Allah harus ada, Allah harus satu, Allah harus maha mendengar. Itu namanya wajib. Kalau mustahil, sesuatu yang tidak boleh ada sama Allah. Kalau yang wajib harus ada, kalau yang mustahil tidak boleh ada, tidak boleh ada, jadi harus tidak ada. Nah kalau jaiz antara keduanya, boleh ada, boleh tidak, itu namanya jaiz. Ya, boleh ada, boleh tidak. Bisa dibedakan Pak ya? Sifat jaiznya Allah itu boleh ada, boleh tidak. Nah berarti sifat jaiz ada berapa? Kalau sifat wajib ada 20, sifat mustahil ada 20. Kalau sifat jaiz iya, yaitu sifat jaiz fi'lul mumkinat wa tarkuha. Ada satu ya, sifat jaiz Allah cuma satu, fi'lul mumkinat wa tarkuha, menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Itu sifat jaiznya Allah. Jadi sifat jaiz Allah ada berapa bahasa? Satu, fi'lul mumkinat wa tarkuha, menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Itu boleh bagi Allah. Jadi Allah menciptakan sesuatu boleh tidak? Boleh. Tidak menciptakan, nah itu sifat jaiznya Allah, sesuka-sukanya Allah. Itu ya. Contohnya apa di sini? Mislu ayyaj'alal insan, seperti Allah menciptakan manusia ghaniyan, ada yang kaya, au fakiron, ada juga yang miskin. Allah tidak mengkayakan semua. Ada yang kaya, satu orang tua, anak pertama kaya raya, yang kedua miskin raya. Kaya raya, miskin raya, kasihan gak ada raya-raya kayak gitu ya. Beda, satu keturunan beda-beda, karena memang yang menciptakan takdir bukan orang tua. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, itu bukti bahwa Allah itu punya sifat jaiz. Boleh membuat hambanya kaya, silakan, atau sebaliknya menjadikan hambanya miskin. Shahihan, menciptakan manusia dari mulai lahir sampai meninggal sehat terus, nggak pernah dengar tetangga kita sakit, paling cuma pilek-pilek doang gitu. Ya bukan penyakit itu yang apa ya, sehat terus dari lahir sampai meninggal. Ya itu maunya Allah, jaiznya Allah. Boleh Allah menciptakan makhluknya sejak lahir sampai meninggal. Atau sebaliknya, ausakiman, dari mulai lahir gering terus, sakit terus. Ada nggak Pak? Ada. Ngedengarnya ke rumah sakit lagi, Pak ini dibawa lagi ke rumah sakit, dibawa lagi ke rumah sakit, sampai yang ngantarnya pegel, bosan. Nah itu ya sah-sah saja. Wa asbahu dzalik, dan selain itu. Jadi sifat jaiznya Allah itu ada satu kayak menciptakan sesuatu, menakdirkan sesuatu, atau tidak menakdirkan sesuatu. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu tidak wajib Pak. Sampai mengutus Nabi Muhammad pun tidak wajib. Jangan dikira berarti Nabi Muhammad itu diutus wajib bagi Allah. Allah wajib mengutus Rasul, tidak wajib Pak. Ya, di kitab lain dijelaskan yaitu ka'irsalil anbiya, seperti mengutus para nabi itu sifat jaiz. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad diutus itu harus diutus, tidak. Itu karena Allah memang maunya mengutus gitu ya. Jadi tentang sifat jaiz ini Pak harus diyakini ada dua hal dalam hati kita ya. Tentang sifat jaiz Allah ini harus diyakini ada dua. Yang pertama Pak, la yajibu ala Allahi fi'lu syai'in. Perhatikan ya, diyakini di hati kita bahwa Allah tidak wajib menciptakan apapun, termasuk menciptakan Rasul, termasuk menciptakan surga, tidak wajib. Kenapa Allah tidak wajib menciptakan sesuatu? Karena kalau Allah wajib menciptakan sesuatu, ya sampai hari ini harus ada terus berarti Pak. Contoh Bapak punya anak, wajib ke sekolah tiap hari. Berarti gimana Pak? Ya harus tiap hari berangkat anak. Wajib ke sekolah tiap hari sebulan, berarti 30 hari berangkat kan? Itu namanya wajib. Sekarang
Rasul itu diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Kalau Rasul itu wajib diutus, mestinya hari ini masih ada Rasul. Paham nggak Pak? Tuh, makanya Allah mengutus para Rasul itu nggak wajib nggak apa Pak. Itu jaiznya Allah. Boleh mengutus, boleh tidak. Malah dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu berapa tahun Pak? 500 tahun, 5 abad. Yang kita disebut dengan zaman Fatrah. Zaman Fatrah itu dari zaman Nabi, setelah Nabi Isa diangkat ke langit sampai ke Nabi Muhammad itu jedanya 500, enggak ada Nabi Pak. Kalau Allah wajib mengutus Rasul, berarti setelah Nabi Isa diangkat harusnya besoknya sudah ada Nabi baru mestinya. Karena wajib gitu ya. Berarti itu bukti bahwa Pak, sampai memutus para Nabi pun tidak wajib bagi Allah. Hanya apa Pak? Jaiz, sifatnya boleh saja. Contoh lagi yang jaiz, hujan. Hujan ini wajib nggak diciptakan oleh Allah? Tidak wajib Pak ya. Nanti banjir terus kalau asrarina kalau wajib hujan. Pak Eko yang repot nanti ya. Nah gitu apa? Jadi Allah menurunkan, menciptakan hujan, tidak wajib. Itu hanya jaiz, boleh. Kalau Allah wajib menciptakan hujan, berarti mestinya tiap hari turun hujan. Itu namanya wajib, harus ada terus. Itu namanya wajib. Allah wujud, ya tiap hari ada terus Allah tuh. Nggak ada sedetik pun Allah hilang. Nggak ada sedetik pun Allah tidak ngurus makhluk. Makanya sifat wajib, gitu Pak ya. Nah gitu. Jadi mustahil itu kalau kita bicara sifat jaiz, maaf ya bukan mustahil. Kalau kita bicara sifat jaiznya Allah, bahwa yakini tidak ada yang wajib bagi Allah dalam menciptakan sesuatu. Apa ya? Kemudian yang kedua, harus diyakini lagi bahwa kalau kita meyakini jaiznya Allah adalah bahwa Allah tanazzuh anil aghrad fi khalqil asya. Allah menciptakan sesuatu tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa, apalagi keuntungan bagi Allah. Jadi Allah menciptakan manusia itu Pak, bukan untuk kepentingan Allah, nggak ada tujuan keuntungan buat Allah, nggak ada. Jadi makanya kita jangan sok-sokan banyak, wah ini saya ini pasti dibutuhkan Tuhan saya ini ya. Oh gitu. Saya ini kalau nggak ada saya di kampung ini bisa turun adab ini. Merasa bahwa Allah merasa butuh bantuan kita. Padahal Allah menciptakan kita tuh Pak, tanazzuh anil aghrad. Tidak ada keuntungan yang Allah dapatkan dari menciptakan makhluk. Kalau kita beda Pak ya. Bapak bikin rumah, ada tujuan nggak? Ada, biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan, biar anak istri tenang di rumah. Kalau kita pasti ada aghrad, namanya ada tujuan, ada keuntungan yang ingin kita dapatkan dari yang kita ciptakan. Tapi kalau Allah menciptakannya tidak wajib, setelah diciptakan pun Allah tidak punya keinginan apalagi keuntungan dari yang diciptakan. Jadi kalau Bapak ibadah itu buat siapa Pak? Buat Allah apa buat siapa? Buat sendiri kita, buat bekal kita nanti di akhirat. Ya. Dan itu pun kita kalau sudah ibadah dan masuk surga, ya, itu adalah semata-mata bukan karena ibadah kita Pak ya. Betul nggak Pak? Betul. Karena apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sampai ada orang protes, ya, sampai ada orang protes, ya Allah, saya ini sudah layak masuk surga. Ibadah saya dari mulai lahir, balik, meninggal dunia ibadah, nggak pernah nongkrong-nongkrong di pinggir warung, apalagi bercanda sama yang menyediain kopi di warung, misalnya. Apa? Alhamdulillah. Langsung paham kalau begitu kan? Sudah dialami gitu kan? Nah, gitu. Jadi tidak pernah yang tidak bermanfaat tidak pernah ditinggalkan. Jadi saya ini masuk surga pasti karena taat saya. Kata Allah, ya tidak. Kamu masuk surga itu ya tetap karena kasih sayangku, karena rahmat. Masuk surga karena rahmat. Karena apa kata Allah? Kalau engkau masuk surga karena amalmu, ya di surga nggak akan selama-lamanya. Kamu dari balik sampai meninggal usia 50 tahun ibadah terus, berarti nanti balasannya 50 tahun saja di surga. Gitu Pak ya.
Itu kalau kita mau hitung-hitungan amal. Jadi ini yang membuktikan bahwa amal kita itu tidak memasukkan kita ke surga, tapi rahmat Allah. Karena kalau kita mengandalkan amal, di surga kita terbatas. Padahal kita tahu kalau orang masuk surga khalidina fi selama-lamanya. Berapa puluh tahun, Pak? Ya enggak tahu. Selama-lamanya abadi. Sementara ibadah kita cuma 50 tahun. Jadi setelah 50 tahun masih di surga enggak? Masih di surga selama-lamanya. Itu rahmat Allah. Jadi jangan petang-petang peteng-teng, Pak ya. Saya pasti masuk surga karena amal saya. Bukan karena amal. Ya. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena orang masuk ke surga pasti selama-lamanya. Sementara ibadah kita cuma 50 tahun. Itu juga kalau serius ibadahnya, Pak. 1000 tahun di dunia ya. Di sana kasaatin. Alfusanatin kasaatin ya. Di sini 1000 tahun, di sana seperti 1 jam, Pak. Di akhirat tuh, Pak. Jeda selisihnya. Jadi kalau 50 tahun dibawa ke sana 1 jam, dibawa ke akhirat berapa detik kita? Ke surga baru 2 detik dikeluarin lagi. Kan udah ilmas gitu. Ya, jadi itu tentang ketaatan. Jadi Allah tidak butuh taatnya kita, Allah tidak terpengaruh Tuhannya dengan maksiat kita, gitu ya. Nah ini pentingnya kita mengenal sifat jahid. Jadi sifat jahid itu artinya apa? Allah boleh menciptakan sesuatu, Allah boleh tidak menciptakan sesuatu. Artinya tidak ada yang wajib bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, dan menciptakan sesuatu pun Allah tidak punya keinginan apalagi mengharap keuntungan. Nah, sifat jahid ini harus benar-benar diimani, Pak ya. Karena kalau tidak mengimani sifat jahidnya Allah, kita ini hidup akan bingung, Pak. Kalau nggak kenal sifat jahidnya Allah, bingung terus. Bingungnya kenapa? Misalkan, Pak ya, ada tetangga jarang kerja, jarang kelihatan ke PT, tapi kok kaya raya, bingung kita ini. Kok dia nggak kerja, tidur aja, mobilnya 4, ya. Kemudian rumahnya 3 tingkat, tapi kelihatannya nggak kerja atau kerja salah kadarnya. Nah kalau kita tidak tahu jahidnya Allah, pasti protes ini. Saya yang tiap hari pulang malam segini-gini aja. Tapi kalau Bapak tahu sifat jahidnya Allah, boleh nggak Allah menjadikan orang itu kaya tanpa bekerja keras? Bisa. Nggak bingung kita Pak kalau ada fenomena alam tuh nggak bingung, karena itu jahidnya Allah. Itu pentingnya sifat mengenal, memahami sifat jahid Allah. Kita tidak akan bingung dengan fenomena apapun, gitu ya. Kok di sini ahli ibadah, misalkan musibah tetap datang, ya itu maunya Allah. Ya, maunya Allah. Jadi kita juga sama misalkan ibadah rajin, ya majelis taklim rajin, kok masih tetap sakit sama kayak orang yang nggak hadir ke majelis taklim, siapa ya? Ya kalau kita nggak ngerti jahidnya Allah, protes terus sama Allah, Pak. Oh ini jahidnya Allah. Allah boleh ngasih sakit sama ahli ibadah, Allah ngasih sembuh, ngasih sehat kepada ahli ibadah, boleh semua, terserah Allah. Paham nggak, Pak? Itu tujuannya kita belajar jahidnya Allah itu agar fenomena apapun di sekitar kita, termasuk yang menimpa kita bisa ridho, Pak. Karena ini jahidnya Allah boleh saja nakdirin saya sakit, Allah boleh saja menakdirkan saya sehat, Allah boleh menakdirkan saya seret rezekinya atau lancar rezekinya tanpa usaha sekalipun, Allah bisa saja. Kemudian gak kagetan lagi, Pak. Gak kaget apa itu, gak kaget. Ada orang mondoknya setahun jadi ulama besar, ya gak kaget. Karena itu jahidnya Allah. Ada yang mondoknya 30 tahun nggak ngerti alif-alif aja, Pak. Nggak ngerti alif tuh. Misalkan Pak ya, saking nggak tahu 30 tahun udah habis berapa ton beras gitu. Orang tuanya transfer tiap bulan sejuta udah berapa puluh tahun gitu. Tapi kok pulang alif aja nggak ngerti. Alif bentuknya kayak gimana? Jadi sampai alif tuh tiduran gitu ya. Padahal kan alif berdiri, Pak ya. Saking bodohnya. Kita kalau nggak ngerti jahidnya Allah, ini gimana? Oh, gimana sih anak kok bisa begini kayak panik, kayak aneh. Tapi kalau kita ngerti jahidnya Allah, oh emang Allah maunya kayak gini.
adalah penting apa berarti? Mengenal, memahami jaitnya Allah. Penting agar kita tidak bingung, selalu legowo dengan fenomena yang Corona 2 tahun gimana Pak? Marah-marah apa gimana? Ya sekarang biasa-biasa aja ya. Kemarin-kemarin gimana kita? Panik kita ya. Ngedumel aja ya. Padahal kan makan masih tetap, istri nggak kabur apa ya? Atau kabur balik lagi dah, kabur nggak apa gitu kan? Jadi sebenarnya biasa-biasa saja. Ya, Allah maunya begitu. Ya Allah maunya kita dikasih virus corona. Malah yang lebih bagus itu ketika corona baru berapa tahun Pak? Jalan 3 tahun. Pak Eko usia berapa Pak Eko? 42. Berarti baru 2 tahun 40 tahun nggak ada corona tuh Pak Eko ya? Berarti masih banyak nggak ada coronanya, masih banyak nikmatnya kita hidup ini. Corona baru 2 tahun, kita 40 tahun Pak Eko berarti nggak ada corona tuh. Enak terus 40 tahun. Ya. Ceritanya begitu, tapi ya nggak tahu itu sih urusan Pak Eko, ada susah-susahnya itu sih ya pribadi masing-masing ya. Tapi minimal apa ketika kita teringat musibah tuh ingat juga, kenang juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baru 2 tahun udah marah-marah ini corona nggak selesai-selesai. Padahal 40 tahun nggak ada corona, nggak pernah disyukuri kita ini ya. Terjebak oleh fenomena yang sebentar saja. Nah yang terpenting adalah apa? Ketika ada apapun yang menimpa kita, yakin ini atas izin Allah dan ini adalah maunya Allah. Itu yang ngerti jaiznya Allah. Makanya orang yang mengerti jaiznya Allah pula Pak, nanti dia tidak akan memaksa Allah untuk memberi apa yang diinginkannya. Ini orang yang sudah mengerti sifat jaiznya Allah. Dia tidak akan memaksa Allah untuk memberi sesuatu kepada dirinya yang dia inginkan. Contoh yang paling mudah doa aja Pak ya. Ya Allah, doa pengen ini. Ya harus yakin sih, yakin diijabah. Tapi tidak kan beda Pak dok. Minta sama maksa beda nggak Pak? Beda nggak beda? Minta sama maksa beda nggak? Bapak punya anak, orang yang minta kan biasanya minta Pak udah gitu aja. Tapi kalau maksa sampai nangis sampai ngancam-ngancam, misalkan kita ini kadang doa itu kayak orang ngancam gitu, kayak maksa sama Allah, gitu ya. Jadi orang yang sudah ngerti jaid itu ketika doa yakin diijabah, tapi tidak maksa harus diberi sekarang, karena mengijabah doa itu adalah jaiznya Allah Pak. Boleh dikasih hari itu, boleh tidak. Nah ini orang yang jaiz Allah sudah masuk ke dalam hati, dia tenang-tenang saja doa itu. Mau diijabah sekarang alhamdulillah, berarti Allah memang menghendaki sekarang, menciptakan ijabah itu sekarang. Tapi kalau tidak dikasih sekarang pun pasti ada waktunya. Jadi tidak memaksa kepada Allah untuk diberi sesuatu, karena menciptakan sesuatu bagi Allah hukumnya jadi wajib dikasih tidak ya. Jadi boleh dikasih, boleh di hak-hak Allah. Sama seperti kita kalau diminta orang lain kadang ngasih kadang tidak. Tapi Allah sih emang janjinya pasti apa? Udhuni astajib lakum. Tapi dikasihnya ini Pak, ada yang seketika gitu Pak ya. Ada yang nanti atau bahkan nanti di akhirat. Jadi tidak ada rugi dalam berdoa. Ya, apalagi kalau doanya doa lil ibadah. Karena doa itu kan ada 2 Pak ya. Kata Imam Ibnu Athaillah, doa itu ada doa lil ibadah, ada doa lil ijabah. Kalau para wali Pak, para kekasih Allah, doa itu bukan ingin dikabulkan doanya, bukan. Kalau kita gimana? Ini dikabulkan, ya tidak salah, tapi ini maksudnya level orang tuh ya. Para wali itu doa itu hanya bentuk ketaatannya kepada Allah, karena Allah nyuruh kita untuk doa. Udhuni astajib lakum ya. Kata Rasulullah, "Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Jadi tidak ada tujuan apa-apa kecuali sebagai bentuk penghambaan, bentuk taatnya kita kepada Allah. Diijabah silakan, tidak diijabah silakan. Bukan urusan saya, bukan keinginan saya, gitu ya. Makanya Umar bin Khattab yang paling ditakutkan itu bukan mardudud doa. Umar bin Khattab, saya itu nggak takut ditolak doanya oleh Allah, nggak takut saya. Yang saya takut kalau apa? Kalau saya tidak diberikan rezeki oleh Allah untuk selalu berdoa, gitu ya.
Jadi kalau kita kan takutnya kalau nggak diijabah, aduh kalau doa nggak dikasih ngapain ini? Kalau para wali Allah, kekasih Allah tuh, yang paling ditakut itu, ya Allah besok takut saya nggak bisa doa lagi, gitu ya. Karena memang beda hatinya beda gitu ya. Nah kalau kita masih levelnya apa? Levelnya doa lil ijabah, doa sebagai alat untuk terkabulnya doa keinginan kita. Boleh, nggak apa-apa Pak ya. Boleh, silakan saja. Selama permohonan itu disampaikannya kepada Allah, boleh saja, sah saja. Tapi nanti ada satu saat kita harus naik kelas Pak ya. Di usia sudah 50 tahun, sudah sepuh ya, sudah agak naik dikit dah gitu. Naik kelas gitu, enggak melulu lil ijabah saja. Lil ijabah ditambah lil ibadah. Nah itu sifat jaiznya Allah. Jadi sekali lagi bahwa sifat jaiz Allah itu ada satu fi'lu mungkinat wa tarkuha. Allah boleh menciptakan sesuatu, boleh tidak menciptakan sesuatu. Artinya tidak wajib bagi Allah menciptakan sesuatu, dan ketika menciptakan apapun Allah tidak butuh yang menciptakannya. Allah tidak mencari keuntungan dari yang diciptakannya. Pentingnya sifat jaiz itu apa? Dengan sifat jaiz ini kita akan merasa lega dalam menjalani hidup, tidak kagetan, tidak heran. Semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Dan yang paling penting juga dengan mengenal sifat jaiz ini, kita banyak berharap sama Allah ya. Kita kan nggak tahu Pak, hidup kita besok kayak gimana nggak tahu Pak ya. Besok itu kita menunggu kepastian dari jaiznya Allah. Bisa celaka, bisa selamat, besok kan nggak pernah tahu kita. Bisa kepleset, bisa macam-macam, kita nggak pernah tahu. Dengan kita coba kalau kita ada kepastian begini, besok kamu pasti celaka, sudah nggak bisa berharap apa. Tapi karena oleh Allah dijaizkan, besok bisa celaka, bisa selamat, besok bisa mati, bisa panjang umur. Karena masih ada kemungkinan itu, maka dengan mengenal jaiznya Allah itu kita berharap atau roja, berharap banyak kepada Allah. Berharap kepada mudah-mudahan besok. Kita kan nggak pernah tahu Pak ya, besok kayak akan gimana. Yang sekarang tertawa bisa saja besok menangis, yang sekarang menangis bisa besok tambah menangis, kan macam-macam. Jadi dengan kita meyakini bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah menciptakan apapun, orang yang ibadahnya kuat wajib bahagia belum tentu. Orang yang kerjanya keras wajib kaya nggak tentu. Semuanya serba mungkin. Yang kerjanya biasa saja bisa kaya, yang kerja tiap hari bisa miskin. Makanya kita tetap menyandarkan urusan kita semuanya kepada Allah. Paham Pak ya? Itu sifat jaiz Allah. Kemudian selanjutnya, mal muradu bil istiwa fi qaulihi subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Nah, selesai ya, sifat Allah sudah selesai. Sekarang tambahan penjelasan apa yang dimaksud dengan lafaz istiwa. Al-istiwa, istiwa itu artinya duduk ya. Duduk atau bersemayam ya. Dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Nanti Bapak dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 5 ada ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'ala arsy istawa ya. Ini ada yang menerjemahkan bahasa ini ya, bersemayam di arsy. Arsy itu makhluk Allah yang mulia ya. Jadi Ar-Rahman 'ala arsy istawa ini adalah ayat yang sering kita sebut dengan ayat mutasyabihat. Ya Pak ya, dulu pernah saya singgung ya. Allah duduk di aras. Nah, gitu Pak. Nah, ini kalau kita salah memahami ayat ini bisa tergelincir Pak iman kita. Makanya perlu dijelaskan dalam ilmu tauhid. Kata Imam At-Tahawi, man wasafa lillah ya bi ma'anin min ma'anil khalqi faqad kafar. Siapa yang mensifati Allah sama dengan makhluk, faqad kafar, maka detik itu juga sudah kafir. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak mengerti ayat mutasyabihat. Jadi kalau Bapak menyamakan Allah melihat manusia, Allah melihat amal manusia, kita langsung membayangkan, oh Allah melihat pakai mata, matanya
meyakini itu apa? Menyamakan Allah dengan pandangan manusia. Itu kalau udah ngerti masih meyakini itu, faqad kafar, kafir kita. Jadi tauhid itu kalau yang lembut-lembut begini harus dipahami Pak ya, karena jangan sampai kita merasa menjadi orang beriman, merasa orang yang Islam, di mata Allah kita nilainya kan kafir, karena apa? Banyak hal-hal yang sebenarnya itu jelek, itu tidak baik, tidak boleh malah kita yakini kebenarannya. Nah makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya belum jelas, belum gamblang. Nanti dalam Al-Quran Pak ya, dalam surat Al-Imran ayat 7 Allah berfirman ya, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Ya, minhu ayatun muhkamat. Allah menurunkan kitab kepadamu Muhammad. Kitab itu maksudnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Minhu ayatun muhkamat. Jadi Al-Quran itu kan dalamnya ayat-ayat. Sebagian dari ayat yang diturunkan Allah dalam Al-Quran itu ada namanya ayatun muhkamat. Ayat muhkamat itu kata Imam Ibnu Abbas adalah ayat-ayat yang jelas maksudnya, sudah gamblang, tidak perlu ditafsir mendalam lagi. Contoh, Qul huwallahu ahad. Anak kecil pun insya Allah paham Pak. Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga, apalagi empat. Jelas nggak Pak maksud ayat ini? Jelas, itu namanya ayat apa? Muhkamat. Ayat yang jelas maksudnya. Atau di fikih barangkali ya, wassariqu wassariqah faqta'u aydiyahuma. Ya. Orang yang nyolong laki-laki atau perempuan, faqta'u aydiyah, potong tangannya. Jelas kan Pak ya? Dipotong tangannya. Walaupun nanti di fikih akan ada aturan-aturan tertentu. Atau azaniyatu wazani, ya, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ada orang zina, perempuan dengan laki-laki zina, maka jilid cambuk 100 kali Jelas nggak ayatnya? Jelas, ada kriminal, ada sanksinya jelas. Itu namanya ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat wa ukharun mutasyabihat. Tapi kata Allah, Nabi Muhammad ingat, di samping ada ayat muhkamat, ada juga ayat mutasyabihat namanya. Kebalikannya ayat muhkamat. Ini yang harus diwaspadai oleh kita yang ngaji ilmu tauhid. Karena sekali saja salah memahami ayat mutasyabihat, resikonya tadi kata Imam At-Tahawi, faqad kafar. Ya. Kalau ayat mutasyabihat yang gimana? Yang tidak jelas maksudnya, yang belum jelas maksudnya, belum gamblang, remeng-remeng gitu ya, abu-abu. Kemana ini maksudnya ayat? Kita perlu para ahli yang menjelaskan itu. Awam seperti kita tidak bisa. Di antaranya apa di sini? Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah bersemayam, Allah duduk di aras. Ya. Aras itu apa Pak? Aras tempat, ya kata Imam Ibnu Hajar, al-arsyu huwa khalqun min khalqillah. Jadi aras itu makhluk Pak, sama kayak kita. Makhluk ya, singgasananya Allah. Singgasananya Allah, tempat di mana urusan dipastikan oleh Allah di sana. Tapi yang pasti yang paling mendasar ya makhluk seperti kita. Nah, karena Allah ini adalah Malikul Amlak, rajanya raja ya. Kalau raja kan ada singgasananya. Gitu kan ya. Nah, di sini ayat Al-Qur'an ini Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah bersemayam di aras. Kalau di kamus bahasa Indonesia bersemayam itu duduk. Tapi kita jangan memaknai Allah duduk di aras berarti sama seperti kita duduk di sini. Santai-santai, bayangannya itu bukan begitu kan. Jadi duduknya Allah seperti apa yang harus ditafsiri Pak ya? Kan gak jelas, ini ayat yang belum jelas maksudnya. Duduknya Allah kayak gimana? Nah, bagaimana cara memahami ayat ini? Ayat mutasyabihat, banyak Pak ayat mutasyabihat ya. Di halaman 12 ada lagi, yadullah fawqa aydihim, itu yang bawah. Yadun itu apa? Tangannya Allah. Tangan. Berarti kalau kita mengatakan tangan Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Seakan-akan Allah punya tangan. Tapi dalam Al-Qur'annya kok yadun?
mutasyabihatun gitu ya. Tuh, ini ayat-ayat yang harus diperjelas mutasyabihat. Ada lagi dalam surat Shad ayat 74 di bawahnya. Allah bertanya kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya." Ini ada dalam surat Shad. Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang oleh tanganku diciptakan? Kepada makhluk yang oleh tanganku diciptakan. Nabi siapa? Nabi Adam. Diciptakannya apa? Oleh kata Allah, biyadayya, dengan tanganku. Berarti bayangan kita sepertinya gitu ya. Kayak kita bikin apa gitu ya, bikin makanan gitu. Nah ini kan maksudnya apa ini biyadayya ini dalam firman Allah? Atau satu lagi di sini Allah di sini pengarang kitab ini memberikan contoh ayat mutasyabihat. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Ini pesannya Allah kepada Nabi Muhammad, wasbir, sabarlah engkau Nabi Muhammad, li hukmi rabbika, terhadap hukum atau ketetapan Tuhanmu, fa innaka bi a'yunina, karena engkau bi a'yunina, dalam pandangan mataku. A'yun ainun Pak ya. Tuh, ini kita juga akan bertanya-tanya, berarti Allah punya mata, bagaimana ini? Bahasa Al-Qur'annya bi'ayunina. Nah ini contoh-contoh ayat-ayat mutasyabihat yang kita tidak boleh sembarangan menerjemah, apalagi memahami ini. Berarti tidak boleh paham, bukan tidak boleh paham Pak ya. Boleh paham, tapi sesuai dengan pemahamannya para ulama-ulama soleh, orang-orang yang punya pakar ilmu tauhid gitu ya. Nah, kenapa sih dalam Al-Qur'an mesti ada ayat mutasyabihat segala gitu Pak? Kenapa sih nggak digamblangin semua gitu biar manusia merasa diberikan petunjuk, benar-benar petunjuk? Kenapa sih ada ayat muhkamat yang jelas? Kenapa ada ayat mutasyabihat yang remeng-remeng, yang abu-abu? Kenapa tidak muhkamat semua? Nah, ini kata para ulama ada hikmahnya Pak ya. Ada dua hikmah kenapa ada ayat mutasyabihat. Yang pertama kata para ulama, istidlalan ala usuri uqulil ibadi. Allah ingin ngasih tahu ke kita dengan ayat mutasyabihat itu betapa lemah dan terbatasnya ilmu kalian. Gitu ya. Ingin ngasih tahu kepada kita bahwa kalian itu kemampuannya terbatas gitu Pak. Menyadarkan kita bahwa kita ini kemampuannya biar gak sombong gitu ya. Tahu beberapa ayat tapi pas mutasyabihat gak tahu. Tuh, akhirnya gak sombong kita. Jadi tujuan sengaja ada ayat-ayat mutasyabihat itu agar kita sadar kata Allah betapa terbatasnya kemampuan di kita. Apa ya? Yang kedua kata para ulama, tujuan ayat mutasyabihat itu adalah apa? Lil ikhtibar, ya, ala imani ibadihim, untuk menguji kita apakah dengan ada ayat mutasyabihat itu masih yakin sama Allah. Apakah ayat Al-Quran yang tidak jelas ini membuat kita ragu kepada ayat Quran, atau tetap saja yakin, tidak berpengaruh. Paham ya? Orang kan kalau ini Quran ini benar 100%, jelas maknanya, tiba-tiba ada ayat yang gak jelas, yang bukan gak jelas, jadi gak jelas dipahami maknanya, akhirnya iman kita kepada Quran goncang. Ini Allah pengen tahu nih, kalau ada ayat mutasyabihat, orang ini pasti kuat nggak imannya sama saya, kuat nggak imannya sama kebenaran Al-Quran. Jadi dua itulah hikmah kenapa ada ayat mutasyabihat. Bagaimana memahami ayat mutasyabihat? Ya, di sini sudah dijelaskan, saya ringkas ya. Ada 3 komentar ulama, 3 ya. Yang pertama ada namanya tafwid, ya. Tafwid itu apa? Para ulama-ulama salaf di masa lalu, ulama-ulama soleh di masa lalu, ulama salaf itu kan dari mulai tahun 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Jadi 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Sekarang sudah 1433 Pak ya? 34? 34? Oh 43 ya, 1443. Nah, ulama-ulama, orang-orang yang hidup tanggal apa? Tahun 1 Hijriah sampai 300, itulah yang disebut salafus sholihin. Berarti di dalamnya para sahabat,
para tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang lahir sebelum tahun 300, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, itu ulama-ulama salaf. Nah, mereka ulama-ulama salaf ini mayoritas kebanyakan mengomentari ayat mutasyabihat yang tadi saya sebutkan itu adalah tafwid. Tafwid itu memasrahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah yang berfirman. Tidak ada yang tahu persis ayat ini kecuali ya yang ngomongnya itu. Apa ya? Jadi kalau ditanya, kalau orang dulu no comment, itu aja udah. Udah dah, terserah yang ngomong dah. Kagak ngerti kita mah, lemah kita mah, yang penting iman saja kepada bahwa ini firman Allah. Itu aja. Lebih enak gitu Pak ya. Nggak pakai mikir udah. Gitu. Namanya tafwid, memasrahkan makna dari ayat mutasyabihat ini kepada sahibul kalam, kepada firman Allah, kepada Allah sendiri yang punya kalam. Tapi apa? Tapi sambil meyakini bahwa apa? Oke, di sini Allah itu bersemayam duduk, ya, sambil meyakini bahwa Allah itu beda. Kalaupun dimaknai duduk bersemayam, tapi semayam yang berbeda dengan sambil meyakini ulama salaf laisa kamitslihi syai'un. Oke, ini semuanya maksud ayat ini adalah Allah yang lebih tahu, tapi kami yakin kalaupun itu duduk maknanya yang asli, misalkan, tapi yang tidak sama dengan makhluk. Itu yang pertama. Apa ya? Yang pertama, no comment, pasrah kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya tafwid. Termasuk di dalamnya ada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal didatangi oleh murid-muridnya. Wahai Imam, maksudnya Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Istawa, duduk itu kayak gimana sih? Kata Ahmad bin Hambal, istawa kama akhbar la kama fi khatiril bashar. Istawa itu artinya apa? Artinya sesuai yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh bashar, oleh manusia. Udah pasrah aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengomentari ayat-ayat mutasyabihat. Itu ada namanya takwil. Ya Pak ya, saya sering ceritakan itu. Tafwid, yang kedua takwil. Takwil ini sebagian ulama salaf ada yang mentakwilkan, tapi mayoritas ulama kholaf. Ulama kholaf itu ulama 300 tahun sampai sekarang. Walaupun nanti kholaf juga dibagi ada mutaqaddimun, ada mutaakhirun. Nah itu jadi kalau ulama-ulama kholaf ini lebih logis jawabannya. Wah, ini firman Allah ini nggak boleh dibiarin gitu aja. Karena apa? Oke, kalau ulama dulu orang-orangnya imannya bagus-bagus, ilmunya hebat-hebat, walaupun bukan ulama misalkan. Tapi kalau zaman kita sekarang, kualitas ulamanya juga berbeda Pak ya dengan ulama-ulama dulu. Apalagi yang bukan ulamanya. Ini kalau tidak dijelaskan ayat ini, takut nanti orang awam itu pikirannya liar, memaknai Al-Quran serampangan, semaunya makanya oleh ulama salaf dimaknai ini harus ditakwil. Ditakwil itu dicarikan makna yang lebih pas, tapi tidak melanggar atau tidak tabrakan dengan ayat-ayat lain. Makanya ulama-ulama kholaf, ulama salaf sebagian dan ulama kholaf mayoritas mengartikan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa bukan Allah bersemayam di aras, tapi Allah menguasai aras. Dan istawa itu artinya istilah, istaula, menguasai. Saya dulu pernah menjelaskan berkali-kali. Penjajah ya menduduki negara Indonesia. Kira-kira apa tuh bayangannya? Bukan berarti orang Indonesia didudukin sama orang Belanda, bukan Pak ya? Itu mutasyabihat ayat itu. Jadi menduduki itu berarti bisa menjajah, bisa menguasai Pak. Yang pas itu menguasai. Jadi Indonesia diduduki oleh Belanda. Yang pas itu nanti maksud benarnya adalah Indonesia dikuasai Belanda. Sama, Allah bukan menduduki aras kata ulama yang kedua, tapi menguasai aras. Nah ini lebih orang-orang awam seperti kita lebih bisa menerima. Oh ya,
Itu namanya takwil ya. Takwil itu dicarikan makna yang lebih pas tapi tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain. Jadi laisa kamitslihi syai'un tetap di bawah apa ya? Allah tidak sama, gitu kan? Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, ayat mutasyabihat ini yang batil ya. Yang batil itu yang tidak benar. Namanya adalah isbat. Isbat. Ada tafwid, ini ulama bagus ini. Yang kedua juga bagus, menolong kita orang-orang awam, namanya takwil. Yang ketiga adalah isbat itu apa? Menetapkan, mengartikan ayat mutasyabihat seperti ayat muhkamat. Udah adanya apa di situ? Yadullah fauqa aydihim, berarti tangan Allah sudah. Ngapain sih ditakwil-takwil segala katanya? Ngapain sih ditakwil-takwil segala? Karena kata ini golongannya Wahabi ini nanti Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan gitu ya. Jadi kata beliau orang-orang Wahabi ini bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu ya maknanya seperti muhkamat. Jadi kalau yadullah ya berarti tangan Allah sudah. Ya tangan aja begini sudah. Biayunina mata ya mata kita itu. Oh. Nah, kata orang-orang yang ketiga ini, ya Allah itu nurunin Al-Qur'an tuh ada maknanya semua kata yang ini. Kenapa ulama salaf kok dipasrahin lagi sama Allah? Ulama pertama kan ya takwil. Ini ayat ini kita nggak tahu kecuali Allah yang tahu. Ya Allah nurunin tuh karena ada maknanya kata orang-orang ini. Berarti orang-orang salaf dulu itu namanya taktil. Taktil itu meniadakan ayat Tuhan katanya. Paham nggak Pak? Alasannya Pak kenapa harus dimaknai jelas itu? Karena orang-orang dulu itu salah. Ya kenapa? Karena ayat Al-Quran kok dikosongkan maknanya. Padahal Allah menurunkan ayat itu pasti ada maknanya. Taktil. Sama ulama-ulama dulu kedengaran lagi jawaban begitu, dijawab lagi Pak. Namanya ilmu kalam ya. Debat ilmu tauhid. Kata ulama salaf dan ulama khalaf, kita ini tidak meniadakan maknanya Quran tidak, tapi tanjih namanya, membersihkan Al-Quran dari makna-makna yang tidak benar. Itu ulama salaf alasannya kenapa harus dipasrahkan. Atau kedua, yang takwil kenapa harus dijelaskan yang tidak bertentangan dengan ayat lain, agar manusia tidak serampangan memaknai Allah, mensifati Allah sama dengan makhluk. Namanya tanjih. Tanjih itu membersihkan Allah dari sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Debat, namanya ilmu kalam ya. Jadi ada tiga ya, ada yang ulama salaf mengatakan tauhid pasrah seutuhnya kepada Allah sambil meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Ulama yang kedua, ini sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama khalaf adalah takwil ya, dicarikan makna yang lebih pas namun tidak berseberangan dengan ayat-ayat lain ya. Itu artinya istawa artinya menguasai. Jadi Ar-Rahman 'ala arsy istawa, Allah Maha Rahman yang menguasai aras. Tapi yang ketiga isbat, menetapkan sesuai dengan apa adanya, letter lah gitu ya. Yadun berarti yadunnya Allah. Ya, duduk berarti jalasa, Allah duduk seperti kita. Gitu ya, ngongkang-ngongkang gitu ya. Sama gitu itu ini pendapat yang batil kata para ulama. Nah, itu ayat-ayat mutasyabihat. Yadullah itu apa artinya kalau menurut ulama kita? Kekuasaan Allah. Atau boleh diartikan kata ulama nikmatullah. Jadi yadullahi fauqa aydihim. Nikmatnya Allah di atas nikmatnya para makhluknya Allah. Atau kekuasaannya Allah di atas kekuasaan makhluk. Kemudian wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. A'yun mata di situ artinya apa? Itu kata para ulama kita adalah riayah. Artinya mata itu riayah. Maksudnya apa? Riayah itu berarti sabarlah kamu Nabi Muhammad dengan ketetapan Tuhanmu karena engkau dalam penjagaanku. Mata itu artinya penjagaan, bukan mata penglihat. Nah, itu takwil ya. Takwilnya yadun berarti kekuasaan, takwilnya a'yunina artinya penjaga, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain ya. Ini contoh ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ketika ditemukan ayat mutasyabihat, tanyakan kepada guru-guru kita, maksud ayat ini apa?
Ya, jangan sampai memahami ayat mutasyabihat sendirian tanpa pedoman. Tapi sudah dijelaskan ayat mutasyabihat di ayat manapun, di surat manapun kalau ada, pendapatnya cuma 3. Ada yang tafwid, apa tafwid? Memasrahkan sepenuhnya kepada Allah, no comment. Ada yang takwil, diperjelas maksudnya, tapi tidak berseberangan, tidak tabrakan dengan ayat lain. Dan yang batil, yang tidak benar adalah isbat, menetapkan ayat mutasyabihat seperti apa adanya, seperti makhluk sifatnya. Dan ini ditentang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa dipahami, Pak ya. Hari ini kita sudah belajar tentang sifat jaiz bagi Allah, ya, sifat jaiz bagi Allah. Yakini bahwa Allah tidak wajib menciptakan apapun. Kita tidak wajib masuk surga, tidak wajib neraka. Itu semuanya atas kehendak Allah. Jangan pernah bingung, jangan pernah kaget, jangan pernah heran dengan fenomena yang di depan kita. Semuanya atas izin Allah, atas maunya Allah. Dan yang terakhir, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada tafwid, ada takwil, ada isbat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan. Ustaz, mau nanya Ustaz. Tadi Pak Ustaz menjelaskan ya tentang di Al-Quran ada ayat mustabihat ya. Mutasyabihat. Di sebagian saudara-saudara kita itu kata Pak Ustaz tadi bilangnya kalau kita mensifati Allah dengan sesuai dengan makhluk itu bisa dihukum kafir sebelum saja. Ya, kalau ayat saya tidak bosan. Di sebagian saudara-saudara kita orang Muslim itu karena mungkin ya saja pengaruh dari gurunya atau pengaruh dari medsos, akhirnya dia itu meyakini bahwa awal itu duduk di atas asap. Ini yang mensifati awal dengan makhluk sebenarnya Ustaz. Yang jadi ini Ustaz, pertanyaan saya gini, kalau dia mensifati awal dengan makhluk, otomatis kan dia udah saat akidah dia sudah keluar kan dari Islam. Nah, itu masalah dia amaliyah dengan Allah, kayak sholat, puasa, zakat, itu contoh Ustaz. Itu gimana Ustaz? Hukumnya seperti itu. Terima kasih Ustaz. Nah, ini sifat apa tadi? Ayat mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat yang kita pahami secara ilmunya, orang yang mensifati Allah sama dengan makhluknya sudah kafir secara ilmunya. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, makanya tadi saya mengatakan pendapat yang ketiga itu batil, bukan kafir ya. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah pantang ya, pantang sekali mengatakan orang yang di luar kita kafir, yang beda pemahaman sama kita kafir, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu jangankan mengkafirkan, membid'ahkan pun tidak berani Pak. Karena kita nggak pernah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Tapi kita harus yakin yang kita pegang pasti benar. Tapi bukan berarti yang lain salah. Kita nggak pernah tahu ya di hadapan Allah mana yang nanti tidak. Nah, kalau orang secara hukum misalkan sudah kafir, ya tentu kalau dia punya kesadaran bahwa posisinya sudah tidak Islam, mestinya harus syahadat lagi. Mestinya harus syahadat lagi. Cuma kan masalahnya mereka tidak sadar kan bahwa keyakinan itu bisa menggelincirkan keimanannya kan. Kita kan nggak. Jadi mereka kenapa meyakini itu? Karena menurut mereka juga benar. Bisa jadi mereka juga menuduh kita salah kafir juga itu orang yang. Jadi saling menuduh akhirnya kan. Makanya Ahlussunnah itu anti banget mengatakan itu kafir. Kita juga belum pasti gitu kan. Tapi kita yakin nahnu ashabul haq. Ya kita selalu dididik di pesantren begitu. Kita ini orang yang memegang hak, yang kebenaran ada di kita. Ya jangan sampai nggak pede kita Ahlussunnah wal Jamaah, nggak pede bener apa enggak saya ini. Jadi ngajinya hambar gitu. Saya ilmu ini benar gitu kan. Itu jangan. Tapi memang hakikatnya yang tahu benar ya Allah sendiri itu. Jadi kalau kasus tadi yang diceritakan Pak Eko, kalau di posisi dia sadar dan menerima kekhilafannya, maka
nanti ibadahnya normal lagi itu kan. Cuma masalahnya tadi mereka tidak menyadari bahwa yang dilakukannya menggelincirkan keimanan. Kan? Itu jadi pengaruh atau tidak nanti kembali kepada syahadat atau tidak. Syahadat atau tidak sangat tergantung kepada sadar atau tidak dia melakukan kesalahan itu. Orang istighfar itu karena apa? Karena merasa berdosa. Bapak sampai kapan nggak pernah istighfar kalau rasanya nggak punya dosa. Jadi kalau bapak ingin doyan istighfar, doyan ingat-ingat dosa. Kalau nggak ngerasanya benar aja, bagus aja, susah istighfarnya. Jadi ngerasa punya dosa, banyak dosa. Insya Allah nanti istighfarnya enteng, istighfarnya gampang. Jadi solusinya di luar kita ya lana madhabuna walakum madhabukum. Silakan yang dipegang mereka yang begitu, yang kita pegang dan kita